sampai sekarang kan kaki dia tidak bergerak kan, Iya. tidak bergerak, jempol kaki ini kan sampai sekarang nggak bergerak, cacat. Oh, ini cacat. Ya cacat, Bisa tidak dibuka. bisa gerak ya. Kapan dingin ini udah tahan ya. Ya. Ngilu. Berobat, mama obat ya, mama dari pihak mama itu lah. Kalau dulu itu ngojek. Nggak tahu gitu kelibatannya. Tahu kita ditarik baik kan. Ayo kasih. Ya dianggap udah sama. Iya sudah, malah kan pelaku itu sudah menjelaskan. Malah ada, malah kita dipukul. Malah kita dipukul terus itu. Dengan Tembak, tangan diborgol. Nggak tahu penuh pasang sambun kita butuh. Nah kami minta itu akan nama baik selama itu kan. Iya. Anak-anak itu kan, ini kan efek lah buruk kalau di anak-anak ini kan. Betul. Kadang tuh anak kita ribut, kalau ngomong kawan ya bapak kamu itu pemaling gitu kan. Harapan itulah gitu kan, kerja sekarang lah kondisi nggak kuat lagi, apalagi sekarang gitu kan udah bangunan itu kan kayak kondisi gitu lagi hidupnya anak banyak ini kan. Saya dari sebagai keluarga Dedi, Bapak Dedi ya, saya nggak ada nuntut siapa-siapa, cuman saya nuntut hak saya, hak anak saya. Tolong keadilannya, tolong kembalikan nama baik saya dan anak saya. Harapannya ya jangan sampai minta aman lah, ya. Harusnya kan harus ada prosedur masalah hukum, penegakan hukum itu, masalah penembakan, kan ada trik-triknya mengadakan penembakan. Macam kayak kami kan tidak, malah ada perlawanan, tidak ketangkap tangan kami di gedung. Ya kalau kami ini kan, kalau saya sama mendiang masih di gedung apa itulah, gedung piknik yang masuk ke dalam ruangan itu kawan. Yang Ali, Rija, Doni itu yang masuk ke ruangan. Kalau saya sama mendiang itu cuma di bawah. Itulah pelakunya. Barang bukti pada saat itu di wallet. Di saat penangkapan saya dimasukkan ke mobil oleh TKP ya. Sampai mobil dibawa ke Polresta. Sampai di Polresta diuntakan ke belakang itu kami semua selama lebih kurang 4 jam lah sampai di
Ya pada saat itu saya tidak kenal. Mana kasat, mana kan saya tidak kenal orang. Tidak kenal saya siapa itu. Kan udah saya bilang, saya tidak mengenal yang mana kasat, kanit, tapi saya kenal wajah. Wajah saya kenal. Saya kenalnya sama nama-nama novel ini dia sebagai kasat setelah saya di bukan lagi ada didekatkan sama dia saya kok. Didekatkan ya, diserahkan. Kalau dia pasti Pak Nobel ya. Macam kayak gini, hitungan menit. Iya, Pak. Didekatkan, disuruh ada ke pantai, dalam des jatuh saya. Tembak satu lagi des jatuh. Ini kan beda nih. Dari sini ditembaknya. Ini ditembaknya. Kalau terganggu pasti terganggu. Kita kan ngangkat berat aja tidak kalau bisa ini. Wira swasta penjualan ikan. Kalau Kristen saya ya sesuai kalau ada yang dilakukan beliau itu tindak pidana dihukum. Ya Pak Novel yang melakukan kalau ada tindak pidana kan. Ya kalau materi saya cakap nih kan. Selama sekian tahun saya dibika kan. 8 tahun. Ya, biaya perobatannya saya tidak ada saya. Mau cakap begitu ditembak dikasih betadin bungkus habis. Mata ini Pak ya kalau masih dibilang orang saya buta. Iya 1 minggu lebih mata saya ini berdarah, keluar darah terus. Alasan itulah kami melakukan pencurian sarang burung maleo. Memang itu habis tidak ada. Iya itulah udah aku ditanya siapa kawan kamu ya siapa lagi kawan masalah si Dedi ini ditanya kan Dedi yang ada itu tukang ojek ini datang saya kenal cuma di Polres itulah saya kenal sama dia kena tembak ya kalau harapan saya dia istilah berbesar hati lah menerima dengan kejadian ini. Yang semua itu pasti ada kesilapan di masa lalu. Macam kayak kami, masa lalu kami jelek. Mungkin dia pas masa dinas dia melakukan kesilapan-kesilapan. Baik dengan anggota-anggotanya maupun dia kan. Kalau pelaporan saya itu tidak ada rekayasa. Faktanya. Kalau memang dia bersalah hukum, jangan ada dibela-bela, jangan dibantu. Saya nggak terima ya barang itu sah kan kece orang tidak ada yang kebal hukum siapapun Pak JK pun ngecek kayak gitu ke depan maju pertama udah dudul di bawah mobil tembak lagi yang ini dudul habis ini tembak lagi yang ini BAP kami sampai tidak tahu menau saya bilang sama polisinya masih ada Pak Kosim itu sampai Pak kemana Pak saya udah bilang tidak tahu ya karena sudah ada yang mati nih makanya harus ikut semua yang mati itu pas kami siap dipoto tuh jatuh di Polres matinya masih hidup segar sama kami dia karena begitu kami habis dari pantai dulu masuk ke suruh berdiri nak berfoto habis dipoto ini habis cep terus muntah darah habis deh selesai nari orang itu saya seret
saya akan menjelaskan tentang kasus antara pihak kepolisian dengan penyidik KPK melayani permasalahan dengan Pak Novel. Saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang menjadi awal hingga saya diminta menceritakan tentang ini, dimana pada saat itu sekira tahun 2004 saya sebagai penyidik reskrim di Polres Bengkulu selaku piket reskrim mendapat kabar atau telepon dari rekan saya bahwa ada tersangka pencurian sarang burung walet yang tertangkap. Kemudian karena saya merasa piket periksa yang setelah dihubungi oleh teman saya menuju kantor, kemudian bersama rekan yang lain menjemput tersangka. Kemudian setelah tersangka dijemput dibawa ke kantor. Kemudian setelah itu kami melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga ikut dalam pencurian tersebut bersama rekan saya Doni dan 2 orang rekan lainnya yang saya lupa orangnya. Kemudian setelah itu saya dihubungi oleh rekan lain setelah kami 1,5 jam menunggu tersangka yang kami akan tangkap tersebut tidak ada, untuk kembali ke kantor bahwa ada salah satu tersangka yang meninggal dunia. Kemudian beberapa hari setelah itu Pak Novel ada memerintahkan kepada saya melalui teman yang lain untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tentang penyebab atau cerita dari meninggalnya salah satu tersangka pencurian burung walet tersebut. Dalam BAP yang sudah ada tersebut, saya dianggap berperan menjaga tersangka di dalam mobil pickup dalam kondisi tangan diborgol. Kemudian tersangka tersebut lompat dari mobil dan saya ikut menembak menurut cerita BAP tersebut. Karena saya merasa tidak ikut dalam pengembangan tersangka pencuri burung walet tersebut, maka saya beserta rekan saya Doni tidak mau menandatangani berita acara tersebut. Karena mungkin Pak Novel marah kami tidak mau mengikuti perintah dia, saya pada hari lupa Pak Novel ada memukul kami berdua. Pertama saya dipukul pada pipi sebelah kiri, pada itu dipukul di gedung reskrim di atas. Kemudian rekan saya juga Doni dipukul. Karena Pak Novel marah kami tidak mau menandatangani berita acara yang seolah-olah tersangka ada pada penguasaan kami. Kemudian setelah saya dipukul, karena saya merasa terpaksa dan dimarahin dengan Pak Novel yang pada saat itu menjadi kasat reskrim Polres Bengkulu Utara, saya menandatangani. Dan setelah itu, setelah saya menandatangani itu, saya langsung ke ruangan propos untuk meminta surat pengantar visum. Waktu itu yang memar pada bagian pipi sebelah kiri saya karena dipukul oleh Pak Novel. Saya jelaskan hal tersebut kepada anggota propos yang pada saat itu dibuatkan surat pengantar visum oleh propos, dan kemudian saya langsung ke rumah sakit Rafflesia karena saya merasa kalau saya minta pengantar visum dari Satreskrim pasti tidak akan dikasih atau tidak dikasih surat pengantar. Makanya saya minta pengantar tersebut dari unit propos.
setelah visum oleh pihak rumah sakit Rafflesia, saya ceritakan penyebab saya dipukul, kemudian saya diperiksa oleh petugas di rumah sakit. Nah, setelah itu seminggu kemudian visum tersebut jadi, dan kemudian saya ambil, saya simpan di rumah. Visum tersebut dari pihak kantor tidak ada yang mengetahui bahwa saya melakukan visum karena dipukul oleh Pak Mapel. Dan dapat saya tunjukkan bahwa visum tersebut ini pada bulan Mei 2004. Dalam hal ini ditandatangani oleh Dr. Wibisono. Dr. Wibisono. Visum luka. Dan visum tersebut saat ini sudah saya serahkan kepada pihak yang menangani permasalahan ini untuk menjadikan bukti bahwa dalam hal ini kemudian karena permasalahan ini sampai seperti ini, ya karena kami merasa tidak terlibat dalam hal sampai meninggalnya salah satu tersangka pencuri burung walet tersebut, maka visum tersebut saya serahkan ke pihak yang berwenang. Terima kasih. Ya, jadi begini. Saya berjuang ini, biarpun saya lawyer, terkadang kami pengacara ini memang tidak semuanya selalu diukur dengan uang. Lagu lawyer itu kalau saya selaku pribadi ada 3. Pertama, pada negeri. Artinya membela orang yang benar-benar harus kita bela dengan hubungan emosional keluarga atau apa, sementara dia tidak punya uang. Terus dengan siapa lagi mereka mengadu kalau bukan kita membuka diri. Kemudian lagu kedua, ya ku coba bertahan mendampingi dirimu walau terkadang sakit. Orang yang memang juga kurang mampu tetapi wajib kita bantu, cuman mau ngasih uang transport segala macam. Itulah resiko kami pengacara daerah yang kebanyakan orang-orang di sini ya mempunyai hubungan darah, baik saya maupun istri saya orang Bengkulu asli. Sehingga banyak sekali menemukan kasus-kasus keluarga. Sehubungan dengan kasus Irwansyah ini, jujur mungkin ini lagu yang pertama. Pada negeri, artinya mengabdi. Saya merasa terpanggil karena dia orang yang dengan tanda kutip tidak mampu. Seorang penjual ikan yang hari-harinya mengharapkan makan dari situ. Dengan jual ikan kilohan. Tentu mereka tidak mampu untuk mengoperasi bekas luka tembak itu kemarin. Berawal dari cerita beliau bahwa sering terganggu setiap ke aktivitas sehari-hari dengan adanya bekas luka tembak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kota Bengkulu tahun 2004. Sehingga terpanggil hati saya untuk membantu beliau. Setidaknya waktu itu kita minta keadilan untuk dioperasi. Alhamdulillah memang sudah dioperasi. Dan setelah berjalan, ternyata klien saya ini yang lebih memprihatinkan. Yang satu ini, Didi ini sama sekali tidak bersalah. Beliau menggantikan bapaknya selaku ojek. Kemudian ditangkap, dipaksa harus ngaku. Kemudian juga merupakan korban penembakan. Ini tentunya kemana lagi dia mengadu kalau bukan kita yang menampung aspirasi mereka. Untuk itu dengan dasar kemanusiaan sekali lagi juga merasa terpanggil karena keluarga, mohon maaf.
saya buat surat kuasa, akhirnya saya ajukan permohonan keadilan. Karena sudah biasa saya mengajukan surat permohonan keadilan ini di daerah masing-masing atau di lingkup daerah. Kalau Polres itu ke Polda, biasanya ada pelindungan karena mungkin anak buah secara langsung. Saya mengadu ke Kapolri. Saya buat surat permohonan keadilan. Alhamdulillah memang ditanggapi. Tetapi kalau ini tidak ditanggapi, mungkin kami putus asa. Kemana lagi kami mengadu? Tuhan mungkin. Nah, dalam hal ini saya selaku kuasa hukum, seandainya permasalahan ini tidak diusut dengan tuntas, artinya presiden buruk bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa? Jadi sekali lagi kami mohon, kalau ini tidak diusut dengan tuntas, akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat Indonesia sendiri yang akan menjadi korban. Salah tidak salah, ketika ini sudah ditangkap, nyala pistol. Ini yang kita takutkan. Untuk itu, demi rasa keadilan, saya selaku penegak hukum, tolong tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya.